Pemirsa, memiliki keadaan finansial yang sehat merupakan impian semua orang. Salah satu caranya adalah dengan mendatangi seorang financial planner untuk merencanakan keuangan di masa depan. Dan bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Di studio Metro Manulife saat ini saya telah ditemani oleh Ibu Novita Rumangun atau Ibu Nona, Chief Marketing Officer dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Bu Nona. Selamat pagi Anda. Bu Nona, ini ada pertanyaan dari pemirsa kita yang bernama Ibu Kinan. Beliau baru ingin mulai berinvestasi, tapi masih ragu terus ini mau ke perusahaan asuransi ataupun investasi karena katanya malu nanti kondisi keuangannya akan diketahui oleh orang lain. Kiranya bagaimana menurut Ibu Nona? Oke, pertama kan kita selalu biasanya kalau pengen berkonsultasi, kita tuh menanyakan kepada orang yang terdekat. Biasanya kita menanyakan kepada suami atau pasangan, kepada orang tua, kepada teman. Nah, tapi data yang kita lakukan, kita ada survei yang namanya Manulife Investor Sentiment Index. Data mengatakan bahwa hanya 11% dari kita yang menanyakan kepada financial advisor atau perencana keuangan. Yeah. Nah, pertanyaannya adalah apakah selama ini kita menanyakan ke orang yang tepat? Tapi kira-kira dalam kondisi keuangan seperti apa kita memang seharusnya pergi ke seorang financial planner gitu? Kadang-kadang kan kita selalu bilang bahwa harus banyak duit dulu, ya, atau bekerja di satu institusi. Sebenarnya dasarnya adalah kita memiliki income. Apakah income itu kita bekerja di institusi satu institusi atau memang kita untuk wirausaha? Atau kadang-kadang kan sekarang ada mahasiswa yang justru ada income-nya dengan side job-nya. Nah, pada saat kita memiliki income itu dan kita sudah bisa memilah mana kebutuhan kita dan mana sisa daripada uang kita dari income tadi yang bukan kebutuhan kita, maka kita sudah bisa meminta bantuan financial advisor untuk menyusun perencanaan keuangan kita. Oke, tapi barangkali bagi sebagian besar orang ada juga yang merasa itu namanya tidak mandiri dong, mengandalkan orang lain untuk mengatur keuangan dapur kita sendiri begitu ya, Bu Nona, bagaimana? Iya. Kalau memang kita mesti mendefinisikan mandirinya seperti apa. Kalau kita menanyakan segala hal sama financial advisor ya enggak juga. Artinya bahwa kita tahu nih kebutuhan kita seperti apa, dapurnya kita istilahnya seperti apa, kebutuhan sehari-hari kita. Enggak perlu nanya ke financial advisor. Tapi ada hal-hal tertentu yang kita bisa menanyakan kepada financial advisor karena mereka memang ahlinya dalam satu hal. Mereka memang belajar untuk mendapatkan itu. Mereka memang berlisensi untuk itu. Oke, tapi yang namanya financial planner, financial advisor tetap juga hanya manusia begitu ya Bu Nona ya. Benar. Manusia bisa saja salah. Bagaimana kalau ternyata perencanaan yang telah direncanakan oleh financial planner kita itu ternyata salah, bagaimana? Kita harus bagaimana? Manusia bisa salah ya. Justru karena manusia itu salah, bagaimana kita meminimalisasikannya adalah dengan menanyakan kepada ahlinya. Nah, apabila ahlinya salah, kembali lagi kita mesti ngelihat, kita juga sebagai klien mesti pintar memilih ya. Nah, selain itu pada saat kita menanyakan kepada minta advice kepada financial advisor kita, berikan data atau informasi yang benar sehingga financial advisor bisa memberikan nasihat yang benar juga. Oke, ini sebagai penutup Bu Nona, kira-kira bisa diberikan saran bagi pemirsa di rumah jika barangkali ingin segera ke perusahaan asuransi ataupun perusahaan investasi, bagaimana untuk memilih seorang financial advisor ataupun perusahaan yang tepat? Ya. Semua perusahaan asuransi, terutama ya yang saya katakan di sini adalah diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, itu pertama. Yang kedua, financial advisor memiliki lisensi yang harus ujian. Dia belajar dulu, harus ujian. Yang ketiga, setiap financial advisor itu memiliki reputasi masing-masing. Yang keempat adalah ini juga berdasarkan kenyamanan masing-masing. Belum tentu financial advisor yang reputasinya luar biasa bagus, nyamannya dengan kita cocok, kan ada chemistry. Nah hal-hal yang kayak gitu harus dilihat, Mbak. Jadi kalau sudah kita lakukan langkah-langkah tersebut, kita langsung laksanakan perencanaan keuangan kita tanpa harus menunggu lagi. Baiklah, Bu Nona, terima kasih banyak atas hadirnya dan informasinya ya Bu ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh